Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dismersilaia dengan NIM 2503010074. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis teks. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi pada modul ajar pembelajaran teks eksposisi menggunakan Canva pada fase E atau kelas 10 SMA. Jenis teks yang saya gunakan adalah teks eksposisi. Target kompetensi. Peserta didik mampu memahami pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi serta mampu mengidentifikasi bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang dengan tepat. Nama aplikasi atau platform yang saya gunakan adalah Canva. Alasan saya memilih Canva sebagai media pembelajaran dalam materi teks eksposisi karena aplikasi ini sangat mudah membantu proses belajar mengajar agar menjadi lebih menarik, kreatif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Canva merupakan aplikasi desain yang menyediakan banyak template pendidikan, gambar, ikon, animasi, dan fitur presentasi yang dapat digunakan guru untuk menjelaskan materi secara visual sehingga siswa tidak mudah bosan saat belajar. Selain itu, Canva juga dapat digunakan secara gratis sehingga tidak memberatkan guru maupun siswa. Aplikasi ini juga mudah diakses melalui berbagai perangkat, baik HP Android, iPhone, maupun laptop. Dengan kemudahan tersebut, siswa dapat mengikuti pembelajaran di sekolah maupun belajar mandiri di rumah tanpa harus memiliki perangkat khusus. Canva juga memiliki tampilan yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna pemula. Guru dapat membuat slide pembelajaran yang menarik dengan cepat, sedangkan siswa dapat melihat materi dengan lebih jelas karena adanya kombinasi warna, gambar, dan tulisan yang teratur. Dalam pembelajaran teks eksposisi, Canva sangat membantu untuk menjelaskan struktur teks seperti tesis, argumentasi, dan penegasan ulang melalui tampilan visual yang lebih interaktif. Selain mudah digunakan, Canva juga cukup ramah kuota karena materi yang dibuat dapat diunduh terlebih dahulu dalam bentuk PDF atau PowerPoint sehingga dapat dipelajari kembali secara offline. Hal ini sangat membantu siswa di daerah pesisir atau daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet. Dengan begitu, pembelajaran tetap dapat berlangsung dengan baik meskipun kondisi internet tidak selalu stabil. Penggunaan Canva ini juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih modern dan inovatif karena memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan. Melalui Canva, siswa diharapkan menjadi lebih aktif, fokus, dan termotivasi dalam memahami materi teks eksposisi. Oleh karena itu, Canva dipilih sebagai platform pembelajaran yang efektif, mudah diakses, hemat kuota, dan sesuai digunakan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita masuk pada simulasi pengajaran dengan materi teks eksposisi dengan topik modul ajar pembelajaran teks eksposisi menggunakan Canva. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksposisi menggunakan media pembelajaran Canva. Apakah kalian pernah membaca artikel tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pentingnya membaca buku, atau manfaat olahraga? Nah, teks seperti itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Hari ini, Ibu akan menjelaskan pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu memahami pengertian teks eksposisi, memahami struktur teks eksposisi, serta mampu membedakan bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Untuk membantu pembelajaran, Ibu menggunakan Canva ya, agar materi lebih menarik dan mudah dipahami. Sekarang, coba perhatikan slide yang ada di depan.
eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau pendapat mengenai suatu topik yang disampaikan secara jelas dan logis. Tujuan teks eksposisi yaitu memberikan informasi kepada pembaca serta menjelaskan suatu pendapat dengan alasan yang mendukung. Biasanya, teks eksposisi membahas tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan masalah sosial. Contohnya seperti pentingnya membaca buku, pentingnya menjaga kebersihan, manfaat olahraga, dan bahaya membuang sampah sembarangan. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama ada berisi informasi atau penjelasan. Kedua, memiliki pendapat penulis. Yang ketiga, disertai fakta dan alasan. Keempat, menggunakan bahasa baku. Dan yang kelima, bersifat objektif dan logis. Jadi, teks eksposisi bukan hanya sekedar pendapat biasa saja ya, tetapi pendapat diperkuat dengan alasan dan fakta. Dalam teks eksposisi terdapat 3 struktur utama, yaitu yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulangnya. Yang pertama tadi adalah tesis. Tesis merupakan pendapat awal penulis mengenai suatu masalah. Biasanya tesis terletak di awal paragraf. Contohnya, membaca buku sangat penting bagi pelajar. Nah, anak-anak, kalimat tersebut disebut tesis karena berisi pendapat utama dari penulis. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berisi alasan bukti atau fakta yang mendukung pendapat dari penulis. Contohnya, membaca bukan dapat meningkatkan wawasan, menambah pengetahuan, dan membantu siswa memperoleh informasi baru. Kalimat tersebut disebut argumentasi karena menjelaskan alasan mengapa membaca itu sangatlah penting. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atau penekanan kembali terhadap pendapat penulis. Contohnya, oleh karena itu budaya membaca harus ditingkatkan di kalangan pelajar. Nah, anak-anak, bagian yang paling sulit dalam teks eksposisi adalah biasanya membedakan tesis dan argumentasi. Keduanya sama-sama membahas topik yang sama, akan tetapi sebenarnya berbeda. Tesis adalah pendapat utama penulis, sedangkan argumentasi adalah alasan atau bukti yang mendukung pendapat tersebut. Untuk membantu siswa memahami perbedaannya, Ibu menggunakan Canva dengan warna yang berbeda ya. Perhatikan slide yang ada di atas. Warna merah menunjukkan tesis, warna biru menunjukkan argumentasi, dan warna hijau menunjukkan penegasan ulang. Dengan tampilan visual seperti ini, siswa menjadi lebih mudah memahami struktur teks eksposisi dengan benar. Sekarang kita coba lihat contoh eksposisi berikut. Membaca buku sangat penting bagi pelajar karena dapat meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir. Selain itu, membaca juga membantu siswa memperoleh banyak informasi baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, budaya membaca harus ditingkatkan agar berkualitas belajar siswa menjadi lebih baik. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Kalimat pertama merupakan tesis karena berisi pendapat dari penulis. Kalimat kedua merupakan argumentasi karena berisi alasan pendukung. Sedangkan kalimat terakhir merupakan penegasan ulang. Baik, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasan teks eksposisi. Teks eksposisi biasanya menggunakan kata baku, kalimat fakta, kata hubung, dan istilah tertentu. Contoh kata hubung yang sering digunakan yaitu karena, selain itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kata tersebut digunakan agar hubungan antar kalimat menjadi lebih jelas. Nah, anak-anak, penggunaan Canva dalam pembelajaran memiliki banyak manfaat. Canva membuat materi lebih menarik, terdapat warna, gambar, desain yang tidak membosankan. Selain itu, Canva juga membantu siswa lebih memahami materi dengan lebih cepat karena tampilannya lebih jelas. Canva dapat diakses melalui HP maupun laptop sehingga mudah digunakan kapan saja. Baik anak-anak,
Jadi hari ini kita telah belajar tentang teks eksposisi. Jadi kesimpulannya, teks eksposisi adalah berisi penjelasan atau pendapat mengenai suatu topik. Struktur eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi, Canva membantu pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat pagi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Sekian dan terima kasih.